Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Mandalodi dengan nomor BP 2011212024 dari kelas 4 dasar IKM. Saya akan menjelaskan mengenai peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan nantinya. Setelah saya akan menjelaskan mengenai peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan nantinya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai peran SKM tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gizi. Gizi adalah hubungan antara makanan dengan kesehatan, proses penggunaan makanan untuk pemeliharaan kehidupan, pertumbuhan, fungsi organ, dan jaringan tubuh secara normal dan produksi energi. Salah satu faktor yang mempengaruhi gizi adalah kebiasaan makan. Kebiasaan makan dibagi menjadi dua, yaitu kebiasaan makan yang baik dan kebiasaan makan yang kurang baik. Jika kebiasaan makan kita baik, maka status gizi kita akan baik pula. Begitu juga dengan tubuh kita yang akan menjadi sehat. Sebaliknya, kebiasaan makan yang tidak baik akan menyebabkan status gizi kita menjadi jelek, sehingga terjadi gizi kurang dan gizi lebih. Gizi kurang dan gizi lebih inilah yang akan mengakibatkan beberapa penyakit. Permasalahan gizi yang disebabkan oleh gizi lebih diantaranya adalah yang pertama jantung koroner, yang kedua hipertensi, yang ketiga diabetes mellitus, yang keempat obesitas, dan yang kelima kanker. Permasalahan gizi yang disebabkan oleh gizi kurang yang pertama adalah kekurangan energi protein atau KEP. Masalah KEP dapat diketahui dari rendahnya cadangan lemak yang ditandai dengan balita kurus. Anak yang kurus menunjukkan bahwa asupan gizi anak rendah, sehingga persediaan lemak dan juga otot tubuhnya sedikit. Karena asupan gizi yang rendah, maka anak tidak mempunyai daya tahan tubuh atau antibodi yang cukup. Akibatnya, anak mudah sakit. Hal inilah yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan dan juga kematian. Di samping itu, masalah KEP dapat juga diketahui dari lambatnya pertumbuhan tinggi badan anak, yang tercermin dari panjang atau tinggi badan. Panjang atau tinggi badan anak yang tidak mencapai nilai optimal disebut juga pendek atau sangat pendek. Anak yang pendek atau sangat pendek disebabkan oleh asupan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh dalam waktu yang relatif lama. Anak yang kekurangan asupan gizi sejak lahir sampai balita dipastikan anak ini mempunyai tinggi badan yang rendah atau pendek. Lambatnya pertumbuhan panjang atau tinggi badan pada waktu balita dan juga anak akan berakibat pada kecerdasan otak setelah dewasa. Orang yang pendek cenderung kurang cerdas. Orang yang pendek juga sulit mempunyai prestasi pada bidang olahraga. Masalah KEP atau kekurangan energi protein akan berakibat pada mutu kualitas sumber daya manusia, terutama apabila KEP terjadi pada masa pertumbuhan, yaitu pada bayi, balita, dan juga remaja. Permasalahan gizi selanjutnya adalah masalah anemia gizi. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin darah tidak mencapai batas normal. Hemoglobin dibentuk dari asupan zat gizi yang kita konsumsi. Zat gizi yang berfungsi untuk pembentukan hemoglobin adalah zat besi dan juga protein. Orang yang kekurangan asupan zat besi dan juga protein dalam makanannya akan mempunyai kadar hemoglobin yang rendah atau anemia. Hemoglobin berfungsi sebagai alat transportasi zat gizi dari mulai usus halus sampai dengan sel-sel jaringan tubuh yang memerlukan gizi. Dengan demikian, walaupun kita mempunyai asupan gizi yang cukup, tapi kalau alat transportasinya sedikit, maka tetap saja sel-sel jaringan tubuh kita akan mengalami kekurangan asupan zat gizi. Oleh karena itu, fungsi hemoglobin sangat penting dalam memenuhi asupan zat gizi. Penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan antara anemia dengan tingkat produktivitas kerja dan juga prestasi pada siswa. Orang yang mengalami anemia mempunyai tingkat produktivitas rendah, begitu juga dengan para siswa yang menderita anemia cenderung mempunyai prestasi belajar yang rendah. Penelitian lain juga membuktikan adanya hubungan antara anemia pada ibu hamil yang menjadikan bayi dengan berat badan rendah atau BBLR, yaitu bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Permasalahan gizi selanjutnya adalah masalah kekurangan vitamin A. Vitamin A mempunyai fungsi utama sebagai zat untuk menjaga kesehatan mata. Di samping fungsi utama tersebut, vitamin A juga mempunyai fungsi dalam mengoptimalkan perkembangan janin, meningkatkan kekebalan tubuh sebagai antioksidan. Vitamin A yang diperlukan oleh tubuh adalah dalam bentuk retinol yang bisa kita dapatkan dari hewani, yaitu pada hati dan juga telur. Sedangkan vitamin A yang terdapat pada nabati, yaitu pada buah-buahan dan juga sayuran, adalah dalam bentuk beta-karoten. Beta-karoten inilah yang di dalam tubuh diubah menjadi retinol. Akibat dari kekurangan vitamin A adalah kerusakan mata yang bisa mengakibatkan kebutaan. Tanda awalnya muncul kekurangan vitamin A adalah rabun senja. Kalau tidak ada upaya intervensi, maka akan menjadi serosis konjungtiva
Yang tahap berikutnya adalah bercak bitot, kemudian berlanjut kepada serosis kornea, akhirnya menjadi keratomalasea hingga bisa mengakibatkan kebutaan. Seseorang yang mempunyai kadar serum retinol kurang dari 20 mg mempunyai risiko untuk menderita defisiensi vitamin A. Permasalahan gizi selanjutnya adalah gangguan akibat kekurangan iodium atau Gaki. Iodium merupakan salah satu jenis mikromineral yang sangat penting bagi tubuh manusia, meskipun kadarnya dalam tubuh sangat kecil, yaitu berkisar 0,0004% dari berat tubuh atau sekitar 15-23 mg. Seperti halnya vitamin, iodium juga tidak diproduksi oleh tubuh dan harus didapatkan dari asupan makanan dan minuman dari luar tubuh. Gangguan akibat kekurangan iodium atau Gaki merupakan masalah gizi yang dijumpai hampir di seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Terlebih lagi di negara dengan wilayah yang terdiri dari dataran tinggi atau pegunungan seperti negara kita ini. Akibatnya timbul karena kekurangan iodium bukan hanya dari segi kosmetik yang ditunjukkan dengan benjolan yang membesar atau gondok, tetapi lebih jauh lagi, yaitu Gaki ini berdampak pada kualitas SDM seperti IQ yang rendah, produktivitas yang rendah, bisu, tuli, kreatin, cebol, bahkan terakhir cacat baik secara fisik maupun mental. Program penanggulangan Gaki sudah berlangsung lama, tapi masih ditemukan daerah endemik baru dan masih muncul kreatin baru. Berdasarkan hasil pemetaan Gaki tahun 2003, prevalensi total goiter rate anak sekolah dasar yaitu sebesar 11,3%. Peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs. Ada 3 hal pokok yang harus dilakukan dalam penanganan gizi buruk atau gizi kurang. Yang pertama adalah pemantauan status gizi yang benar, yang kedua tata laksana rujukan berjenjang, dan yang ketiga intervensi gizi. Yang pertama adalah pemantauan status gizi yang benar. Kata Damayanti, dengan memantau tumbuh kembang secara teratur, yaitu dengan cara menimbang berat badan yang diperbaiki, yaitu bayi ditimbang tanpa baju atau dengan baju dalam yang tipis, mengukur panjang badan pakai alat pengukur baku. Jadi, hasil timbang dan ukur penting untuk deteksi dini berat badan kurang atau masalah gizi lainnya. Yang kedua adalah tata laksana rujukan berjenjang, yaitu dengan mengaktifkan poros posyandu puskesmas RSUD, di mana jika terpantau berat badan kurang, harus segera dirujuk ke dokter puskesmas dan dokter spesialis anak di RSUD, agar bisa dilakukan diagnosis penyebabnya. Yang ketiga adalah intervensi gizi, dilakukan dengan cara edukasi pola makan berbasis protein hewan. Kunci untuk nutrisi otak dan tinggi badan itu adalah protein hewani, karena protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap, lebih efektif dicerna, dan berperan mencegah hambatan pertumbuhan linear. Nutrisi otak anak yang diperlukan hingga usia 2 tahun adalah lemak, karbohidrat, dan protein hewani. Pencegahan stunting dan permasalahan gizi lainnya melalui asupan gizi sudah dimulai sejak bayi dalam janin ibu. Sejak masa konsepsi 270 hari ditambah dengan 730 hari setelah anak lahir. Bila asupan gizi tidak mencukupi, akan berpengaruh pada kurangnya berat badan serta perkembangan otak yang tidak sempurna. Berat badan yang kurang akan terus berlanjut pada gizi kurang sampai dengan gizi buruk. Sebagai seorang SKM harus melakukan banyak edukasi supaya pola makan anak diperbaiki. Langkah paling tepat dalam mencegah permasalahan-permasalahan gizi adalah dengan melakukan pencegahan, karena dampaknya bisa permanen terhadap kognitif dan juga fisik anak. Yang kedua adalah kontribusi dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs. The Sustainable Development Goals merupakan sebuah cita-cita akan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. SDGs sendiri merupakan kelanjutan sekaligus perbaikan dari program sebelumnya, yakni Millennium Development Goals atau MDGs. SDGs ini diterbitkan oleh PBB pada 21 Oktober 2015 dan menjadinya acuan pembangunan bagi negara-negara peserta PBB hingga tahun 2030 dengan menggantikan MDGs yang telah berakhir pada 2015 lalu. Secara garis besar, SDGs memiliki kesamaan tujuan dengan MDGs, yaitu memberantas kemiskinan, kebodohan, kelaparan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada MDGs terdapat 8 tujuan, sedangkan pada SDGs sendiri memiliki 17 tujuan dan 169 capaian. Di dalam SDGs, perhatian pada sektor kesehatan terdapat pada tujuan 2, tujuan 3, tujuan 5, serta tujuan 6. Upaya yang dilakukan dalam penanganan gizi kurang dan juga buruk meliputi upaya promotif, preventif, dan juga rehabilitatif.
Upaya promotif dan preventif yang dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan gizi serta penimbangan anak yang dilakukan setiap bulannya di posyandu. Upaya penanggulangan lainnya adalah yaitu dengan memberikan bantuan makanan berupa susu dan biskuit sesuai dengan waktu yang diberikan oleh puskesmas. Untuk upaya kuratif dan rehabilitatif, terdapat penanganan gizi buruk pada umumnya dilakukan oleh panti pemulihan gizi, puskesmas rawat inap, dan rumah sakit sesuai dengan tata laksana penanganan anak gizi buruk. Melihat peran penting gizi dalam mencapai tujuan kedua dan ketiga SDGs, maka sektor gizi perlu mendapatkan perhatian khusus. Perhatian khusus ini dapat diimplementasikan dalam program kesehatan nasional yang sudah ada atau yang akan dicanangkan pemerintah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.